Kepala Desa Walahar Narsim mengatakan Sutrimo merupakan warga Desa Walahar, namun selama bertahun-tahun Sutrimo diketahui lebih banyak berada di luar daerah karena bekerja di lingkungan Jampitsus. Sehingga aktivitas kesehariannya di desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hingga saat ini pemerintah desa Walahar juga belum mencatat secara administratif peristiwa meninggalnya Sutrimo. Hal tersebut karena pihak keluarga masih belum menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah desa terkait status kematian yang saat ini ramai diberitakan di berbagai media. Belum data kalau dari aparat desa. Belum. Iya. Artinya dia tapi warga sini, Pak. Warga sini. Belum didata dari meninggal warga sini meninggal di mana itu. Sudah masuk ke kelurahan sini. Belum masuk karena orangnya kayak masih itu disuruh ke desa aja masih trauma. Oh, keluarganya. Iya. Oh, berarti keluarganya belum sama desa itu belum komunikasi yang ini ya. Sudah komunikasi tapi kayak sekarang udah kayak Tertutup. di telepon Pak Carik aja sudah tertutup banget. Pada misteri kematian Sutrimo, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan pusat laboratorium forensik demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui puslab 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ini sangat janggal sekali, karena kenapa serapi itu? Tiba-tiba meninggal, langsung dibersihkan semua, dimandikan, berangkatkan ke kampung halamannya. Kenapa nggak diberikan kesempatan dulu untuk dicek dulu apa penyebab air liurnya itu keluar, ya kan? Dan apa penyebab dia tiba-tiba jatuh di depan klinik Morden itu? Dan kenapa pada waktu ia jatuh itu tidak ada orang di situ? Ini sangat janggal sekali, Bang Aiman. Terus satu lagi, ketika jatuh itu juga sudah nggak rapi. Sudah ada yang rusak, jatuhnya seperti apa sudah nggak beres lagi. Jadi mereka mau buat olah TKP juga susah. Itu hambatan yang lakukan penyidik. Makanya saya kira ini sangat profesional sekali. Barang-barang dia saja belum dikembalikan untuk saat ini. Oke, terima kasih. Pak, mohon Barang-barang almarhum Handphone. belum dikembalikan. Ini harus Siapa yang megang sekarang? dilaporkan segera gitu loh. ke keluarga Intinya, belum dikembalikan. Belum dikembalikan. Oke. Ya, tapi prasangka itu tidak boleh melebihi pembuktiannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian ini soal klarifikasi dari keluarga ini kalau tidak salah. Pak Sutrimo itu almarhum itu bukan kepala rumah tangga. Bukan kepala rumah tangga. Bukan. Oke. Kemudian tugasnya juga hanya menjaga rumah kosong dan bersih-bersih di halaman. Ya. Dan yang bersangkutan juga kerja tidak terus-menerus, ya. Artinya selama beberapa tahun ini bekerja, berhenti dan kemudian pulang kampung. Setelah itu mulai kerja lagi setelah Lebaran. Jadi sebenarnya kalau dari informasi ini menurut hemat saya tidak apa-apa kita berdiskusi dengan ini. Tetapi yang kita jagalah jangan sampai semangat kita mendiskusikan kemudian menjadi ruang prejudis. Sistem hukumnya sudah jalan. Sistem Apakah hukumnya prosesnya sudah dijalankan? Bagaimana? Iya. Setiap orang meninggal, jangankan orang meninggal yang tidak layak, orang yang meninggal yang tidak dapatkan informasi tetap diberitahukan, prosesnya juga kerja. Jadi kita percaya saja lah. Pertanyaannya, Febri Adriansah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampitsus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa. Namun, berdasarkan laporan tim 9 Kejagung, tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum Febri menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kedua permohonan tersebut akan diajukan secara terpisah karena objek dan tindakan yang diuji berbeda. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap lebih dari 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Febri Adriansyah, Don Rito, serta Nurman Herin sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya, Nurman Herin, di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن برمیگردن ما درگیر نمیشیم ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging.
We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman.